Setiap manusia memiliki pengalaman supranaturalnya sendiri-sendiri. Apakah kalian memilikinya? Pernahkah kalian diteror setan? Semoga kalian menjawab belum. Karena jika kalian menjawab sudah, kalian bisa gue teror untuk up your story di channel ini. Up your story kali ini gue akan menceritakan sebuah real cerita atau real story dari seorang yang bernama Hendra. Ini adalah pengalaman Hendra dan juga teman-temannya dulu. Pengalaman ini terjadi di salah satu pabrik makanan di kawasan industri Daan Mogot, tepatnya di Tangerang. Pabrik Hendra ini cukup luas. Ada beberapa gedung produksi, di antaranya gedung yang ditempati oleh Hendra ini. Jadi ruangan Hendra ini ada di lantai 1, yaitu khusus untuk staf perkantoran dan ada di pintu penghubung untuk menuju ruangan produksi. Di situ juga ada sebuah tangga yang menjadi penghubung antara ruangan produksi dan juga laboratorium di lantai 2. Dan di antara produksi dan juga laboratorium tadi ada menuju ke ruangan packing. Tapi sebelum lanjut video kali ini, seperti biasa nih gengs, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like dan juga share video kali ini. Dan jangan lupa kalian tonton up your story kali ini sampai selesai. Hendra ini bekerja di bagian pemasaran, dan ketiga temannya bekerja di laboratorium di lantai atas. Gosip tentang adanya hantu di pabrik ini memang sudah simpang siur atau turun-temurun. Menurut para senior yang telah berkecimpung di pabrik ini bertahun-tahun, lokasi di mana pabrik ini berdiri ini adalah dulunya kuburan. Tapi itu zaman dulu banget ya gengs. Biasalah zaman peradaban silih berganti, karena pergantian zaman. Entah tahun berapa dan juga zaman kapan, para senior tersebut tidak menyebutkan. Yang pasti di sini dulu adalah area perkebunan kampung. Cerita mistis pertama berembus dari seorang staf karyawan lama. Jadi staf gitu cerita sama Hendra kayak gitu. Dia sekretaris, jadi sekretaris tersebut kerjaannya deadline kayak gitu guys. Dan besoknya harus presentasi ke atasan. Akhirnya dia memilih bermalam di pabrik tersebut. Mengingat kala itu sedang gencar-gencarnya kawanan begal di daerah Tangerang tersebut. Dan rumah karyawan tersebut masih sangat rawan karena melewati jalan-jalan yang sepi dan juga sawah-sawah kayak gitu, gengs. Akhirnya mau nggak mau, ya si karyawan tersebut terpaksa harus menginap di pabrik tersebut, tepatnya di lantai 2. Dia memilih tidur di ruangannya yang di dekat laboratorium. Ngomongin lantai 2 nih ya, gengs. Konon menurut si Hendra ini, lantai 2 ini ada sebuah lorong. Lorongnya itu panjang dengan kamar-kamar kosong, tempat penyimpanan kayak arsip-arsip pabrik tersebut lah. Di tempat tersebut, baik siang atau malam tuh sepinya minta ampun di kamar-kamar tersebut. Karena ya malum lah, namanya juga ruangan kosong. Bahkan si Hendra sendiri ini pun juga setiap melewati lorong tersebut, dia selalu ada perasaan kayak was-was kayak gitu, aneh kayak gitu. Seperti ada sepasang mata misterius yang selalu mengikutinya. Sehingga acara mengambil tumpukan invoice atau aktivitas naik ke lantai 2, biasanya si Hendra ini selalu melakukan di jam-jam kerja atau kadang-kadang dia mengajak seorang teman untuk menemaninya ke atas kayak gitu. Kalau menurut gue sih, si Hendra ini semacam tersugesti kayak gitu nggak sih? Ya karena biasanya kalau orang di tempat sepi kayak gitu, apalagi denger cerita-cerita horor kayak gitu, biasanya sih selalu berhalusinasi atau biasanya akan muncul sugesti, akhirnya dicocok logikan kayak gitu dengan alam bawah sadarnya si Hendra ini. Menurut gue sih kayak gitu. Aduh, apa itu jatuh? Tapi terlepas dari itu, memang makhluk tak kasat mata ini menyukai ruangan-ruangan yang sepi, gelap, lembab, bahkan tempat yang jarang dijamah manusia. Dan juga yang kita ketahui nih gengs, bahwa dimensi asal atau dimensi manusia itu selalu berdampingan atau bersinggungan. Jadi dimanapun kalian berada, alangkah baiknya saling menghargai satu sama lain. Nggak ada salahnya kok kalian permisi atau numpang-numpang gitu istilahnya. Percaya atau enggak, itu hak masing-masing sih. Karena mereka itu memang ada. Balik lagi ke sekretaris yang menginap di lantai 2 tadi. Pada malam itu, si sekretaris ini hendak berangkat tidur. Tiba-tiba ia mendengar seperti ada sebuah langkah kayak gitu, guys. Pelan-pelan mendekat. Seperti langkah kaki yang mendekat ke ruangan tersebut. Ia berpikir itu security. Makanya ia tenang aja dong dan melanjutkan tidurnya.
Tapi baru saja ia hendak terlelap, tiba-tiba ia mendengar pintu kamar mandi seperti dibuka, lalu ditutup lagi. By the way, kamar mandi ini berada di ruangan atasan sekretaris itu ya, dan tepatnya berjarak kurang lebih nggak terlalu jauh dari tempat sekretaris itu tidur. Menyusul jatuhnya suara air di kamar mandi, si sekretaris ini kaget bukan main nih, karena pikirannya ngapain security mandi malam-malam di lantai 2 gitu, dan kapan masuknya ruangan. Sedangkan dari tadi ia mengunci ruangan tersebut. Dari mana security masuk? Pikirnya kayak gitu. Ia langsung bangun dan mengetok pintu kamar mandi pelan-pelan. Seketika diketuk, suara air tersebut hilang. Ketika ia membuka pintu, kamar mandi itu kosong, tetapi lantainya memang basah. Terlihat sekali baru saja ada seseorang menggunakan kamar mandi tersebut. Si sekretaris ini langsung bergegas keluar dari ruangan dan langsung berlari ngacir di bawah dan tidur di pos satpam. Itu cerita lama dari senior yang ada di situ. Cerita yang terjadi di era Hendra ini ternyata lebih mengerikan. Ruangan laboratorium di lantai atas itu kini terbagi menjadi 2. Ruangan praktek dan juga kantor yang terdiri dari 3 meja yang dibatasi oleh pintu dari kaca. Sehingga mereka yang di dalam lab bisa melihat siapa yang masuk atau keluar dari kantor, demikian pula sebaliknya. Siang itu menjelang zuhur, salah seorang pegawai laboratorium sudah berniat untuk turun melakukan makan siang. Ketika ia tengah berbenah di ruangan praktek, tiba-tiba telepon di meja kerjanya berdering. Bergegas ia menyeberang untuk masuk ke dalam ruangan kerjanya dan lalu melantas mengangkat telepon tersebut. Tetapi saat diangkat, tak ada suara siapa-siapa di telepon tersebut. Lalu telepon itu pun ditaruh kembali di atas meja dan dia kembali berniat ke ruangan praktek. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba telepon itu berdering kembali. Dan ia pun kembali terpaksa kembali mengangkat. Namun kejadiannya sama kayak tadi. Nggak ada suara siapapun dari telepon tersebut. Karena merasa kesal dikerjain, maka ia letakkan begitu saja gagang telepon di meja. Biar si penelepon iseng itu tidak mengganggu kerjanya lagi. Ia pun segera melanjutkan kerjanya di ruangan praktek. Ketika ia sibuk mengangkat kaleng-kaleng pewarna di ruangan praktek, tiba-tiba ia melihat seorang gadis memasuki ruangan kerjanya yang ada di seberang. Anehnya, gadis itu menggunakan seragam pabrik yang lama berwarna putih biru. Sebatas lutut kayak gitu. Rambutnya panjang sebahu. Gadis itu duduk membelakangi karyawan tersebut. Karyawan tersebut bisa melihat karena pintunya memang terbuat dari kaca. Gadis itu hanya diam, tidak melakukan apa-apa. Dari ruangan prakteknya, teman si Hendra itu mencoba untuk mengenali si gadis tersebut. Ia merasa sangat heran karena nggak ada nih satupun staf kantor yang mempunyai ciri-ciri seperti gadis tersebut. Dengan penasaran, akhirnya teman Hendra ini pun berniat segera menyeberang ke ruangan sebelah untuk memastikan gadis itu. Dan lalu ia hendak menghampiri gadis itu. Dengan rasa penasaran, teman Hendra itu pun berniat segera menyeberang ke ruangan sebelah dan ingin menghampiri gadis tersebut. Kemudian diletakkanlah kaleng-kaleng terakhir dengan terburu-buru, lalu dia segera ke ruangannya. Dengan terburu-buru, dia pun melirik jam tangannya, dan kembali ia menatap ke ruangan kerjanya. Si gadis itu ajaib, ternyata sudah hilang, raib entah kemana. Teman si Hendra ini pun mengejar keluar, tetapi hanya bertemu heningnya lorong kosong di lantai 2 yang sepi. Ia pun segera lari ketakutan ke bawah dan menceritakan semua ini kepada teman-temannya di kantin. Di situ Hendra sedang makan siang bersama karyawan yang lain, dan Hendra pun mendengar cerita dari temannya tersebut. Sebagian orang langsung percaya dengan cerita tersebut, sebagian lagi malah meledek. Yang paling percaya dengan cerita tersebut adalah Pak Meki, pegawai bagian contoh yang doyan gosip. Mulut Pak Meki ini memang nyinyir seperti perempuan. Maka cerita itu menjadi buah bibirnya setiap hari, setiap waktu, setiap kali ada kumpul-kumpul, Pak Meki selalu menceritakan hal tersebut. Mulutnya tak pernah berhenti mengulang dan mengulang cerita itu dan ditambahi bumbu-bumbu penyedap biar terdengar lebih gurih dan mengerikan. Sampai pada saat suatu siang ketika Pak Meki ini hendak mengambil air wudhu di rooftop di lantai 2, begitu ia membuka keran, tiba-tiba ia merasakan sebuah benda membentur kepalanya. Pak Meki pun akhirnya terjatuh, tepat di pelipisnya ada luka menganga dan berdarah-darah. Dengan merangkak dan muka dipenuhi darah, Pak Meki ini akhirnya langsung turun ke bawah. Ia berteriak-teriak minta tolong. Dia panik.
Seluruh pabrik pun akhirnya geger. Lalu para karyawan pabrik beramai-ramai mereka menaik ke roof pabrik tersebut dan tidak menemukan apapun yang mencurigakan nih. Tidak ada batang kayu, tidak ada besi, tidak ada benda-benda tajam apapun yang bisa sekiranya melukai kepalanya Pak Meki ini. Maka cerita hantu di pabrik itu pun semakin ramai dibicarakan. Siang hari pada waktu istirahat tidak ada satu orang pun yang berani kembali naik ke atas. Mereka semua dihantui rasa takut menjadi korban teror hantu di tempat itu. Akhirnya beberapa orang mengusulkan untuk mengadakan selamatan dan juga tumpengan dan memotong kepala kambing dan juga dikubur di belakang pabrik tersebut. Percaya nggak percaya, setelah diadakan acara selamatan tersebut, tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh. Mereka pun akhirnya bisa bekerja dengan tenang. Sampai saat ini pabrik ini pun masih beroperasi dan produksinya pun termasuk produk yang ya biasa dipakai di pasaran. Dari sini kita dapat pelajaran agar kita selalu menghargai satu sama lain. Bukan hanya dengan sesama manusia, tapi juga dengan mereka yang tak terlihat. Dimanapun berada harus bisa menjaga perilaku dan juga lisan. Mereka yang tak terlihat pun tahu ketika tengah dibicarakan. Bahkan mereka yang mungkin berusia ratusan hingga bahkan ribuan tahun bisa melakukan hal-hal yang kekuatannya lebih besar kayak gitu, lebih bisa dengan mudah melakukan penyerangan secara fisik maupun secara mental. Jangan sampai putus berdoa dengan kepercayaan masing-masing tentunya. Oke, gue Rio pamit. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share, dan nantikan up your story selanjutnya. Halo, buka pintunya. Aku di belakang. Aku di belakang.